Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Devando Fajar, izin untuk memaparkan video tentang bagaimana cara budidaya singkong. Singkong merupakan salah satu makanan yang banyak disukai orang. Selain itu, singkong juga biasanya dijadikan sebagai bahan baku tepung tapioka, sehingga tak jarang banyak orang yang ingin mengetahui cara menanam singkong. Menanam singkong sebenarnya bisa dilakukan sepanjang waktu di Indonesia, baik itu di musim hujan maupun musim kemarau. Hanya saja, kualitas rasa singkong lebih baik ketika ditanamkan di akhir musim hujan dan dipanen di musim kemarau. Berikut ini saya akan memaparkan langkah-langkah cara menanam singkong yang baik dan benar. Tahap pertama adalah persiapan lahan. Penentuan lahan merupakan hal penting yang perlu dipertimbangkan saat akan menanam singkong. Untuk menghasilkan singkong yang besar, tanaman harus memiliki ruang untuk menumbuhkan akar. Oleh karena itu, dalam penyiapan lahan tanam harus diperhatikan luas lahan. Ketika mengerjakan pengolahan tanah, sebaiknya dilakukan saat tanah tidak dalam keadaan becek agar struktur tanah tidak rusak. Pengolahan tanah bisa dilakukan dengan cara dibajak menggunakan traktor maupun dicangkul 1-2 kali sedalam kurang lebih 20 cm. Ratakan tanah, lalu dibuat guludan dan juga buat saluran drainase sehingga singkong dapat siap ditanami. Lahan yang telah digemburi dapat ditaburi pupuk kandang untuk menambah unsur hara yang tujuannya agar singkong nantinya dapat tumbuh subur. pH tanah yang baik untuk lahan singkong adalah pH normal, yakni sekitar 4,5 hingga 8,0. Tahap kedua adalah persiapan bibit. Dalam mempersiapkan bibit, yang perlu dilakukan adalah memotong batang singkong menjadi beberapa bagian. Biasanya panjang tiap bagian sekitar 20 cm dan ujungnya bisa dipotong lurus maupun dipotong miring. Tahap yang ketiga adalah penanaman bibit. Jarak tanam yang umum digunakan pada pola monokultur ada beberapa alternatif, yaitu 100 x 100 cm, 100 x 60 cm, atau 100 x 40 cm. Bila pola tanam dengan sistem tumpang sari, bisa dengan jarak tanam 150 x 100 cm atau 300 x 150 cm. Untuk penanaman bibit singkong dilakukan dengan cara meruncingkan ujung bawah stek singkong, kemudian tanamkan sedalam 5 hingga 10 cm atau kurang lebih sepertiga bagian stek tertimbun tanah. Tahap keempat adalah pemeliharaan tanaman. Untuk bibit yang mati atau abnormal, segera dilakukan penyelaman, yakni dengan cara mencabut dan menggantinya dengan bibit yang baru. Pada umumnya, petani mengganti tanaman yang mati dengan sisa bibit yang ada. Bibit sulaman yang baik seharusnya juga merupakan tanaman yang sehat dan tepat waktu untuk ditanam. Waktu penyelaman sendiri adalah di minggu pertama dan minggu kedua setelah penanaman awal. Selain itu, juga perlu dilakukan penyiangan bertujuan untuk membuang semua jenis rumput, tanaman liar, pengganggu atau gulma yang hidup di sekitar tanaman singkong. Pemupukan juga perlu dilakukan dengan menggunakan pupuk kimia dengan takaran yang sesuai dengan petunjuk yang tertera di karung pupuk. Untuk lahan yang kering, pengairan dan penyiraman juga diperlukan. Sistem pengairan yang baik untuk singkong adalah dengan sistem genangan, agar singkong mendapat air melalui resapan air, bukan dari siraman langsung agar tidak merusak tanah. Pengairan dengan sistem genangan ini bisa dilakukan 2 minggu sekali. Kemudian apabila dirasa ada hama dan penyakit yang menyerang tanaman singkong, perlulah penyemprotan pestisida sesuai dosis dan petunjuk yang ada. Terakhir adalah pemanenan singkong. Tanaman singkong umumnya bisa dipanen sekitar 7 hingga 8 bulan masa tanam. Ciri-ciri tanaman singkong yang siap dipanen adalah daunnya sudah mulai sedikit karena rontok, singkongnya pun berukuran besar. Ini bisa dilihat setelah kita menggali singkongnya dari tanah. Lakukan pemanenan dengan mencabut singkong secara manual. Singkong bisa dipanen secara bersamaan. Pisahkan singkong dari pohonnya dengan cara memotong dengan parang pada bagian pangkal singkong.
Ya mungkin sekian pemaparan cara budidaya singkong dari saya. Semoga video ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk masyarakat sekaligus untuk pertanian di Indonesia. Sekian dan terima kasih.